Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobby Belajar Lebih Memahami. Terakhir tadi ada penelpon dari Sidoarjo, Pak Agus, yang menyatakan bahwa gerakan-gerakan seperti ISIS ini memang sudah muncul semenjak Indonesia merdeka, dan yang dikritisi adalah bagaimana dunia pendidikan kita masih belum kuat menanamkan ajaran agama Islam, sehingga masih banyak yang ilmunya masih dangkal, akhirnya menjadi sasaran empuk ini pemahaman yang radikal seperti ini. Bu Hesti melihatnya seperti apa? Komentar dari penelpon tadi. Kalau memang gerakannya bukan gerakan ISIS-nya, tapi gerakan radikal itu memang ya sudah ada sejak lama gitu kan. Cuman kalau pada masa yang lalu itu kan dilakukan secara konvensional. Kalau semakin kesini sekarang itu kan dengan menggunakan digital, yang penyebarannya itu semakin masif yang tadi saya sampaikan. Sehingga saya setuju dengan pendapat Bapak tadi bahwa edukasi itu menjadi sangat penting. Memberikan pemahaman edukasi tidak hanya melalui jalur-jalur formal, tapi edukasi jalur-jalur informal itu juga penting dilakukan. Maka kami lagi-lagi dari FKPT Jawa Timur itu nanti pada hari Selasa dan Rebu kami menyelenggarakan workshop anti terorisme yang kami beri judul Pemuda dan Masyarakat Jawa Timur waspada dan menolak radikalisme dan terorisme. Selasa dan Rabu besok ya, tanggal 26, ya, 26 dan 27. Saya kira itu kami mengundang secara terbatas itu tokoh-tokoh masyarakat, pemuda, pelajar Jawa Timur ya, untuk mengadakan kegiatan workshop itu. Yang intinya kami ingin ada orang-orang, tokoh-tokoh yang mereka sudah paham bagaimana mengetahui ini sebuah gerakan ini perlu diwaspadai. Kalau ada masyarakat 1-2 orang berkumpul bicara seperti ini itu perlu diwaspadai, dan edukasi ini kan pemahaman seperti ini harus dilakukan. Ini yang kami dari FKPT itu melakukan, dan kami juga sudah membuat beberapa program yang kami tujukan khusus pelajar, pemuda, karena itu Ibu, ya? Itu sasaran target untuk rekrutmennya itu adalah anak-anak muda, itu kan. Nah, itu yang kemudian kami garap, dan kemudian tokoh masyarakatnya supaya di lingkungan mereka paham. Kalau tokoh masyarakat kita tidak libatkan, mereka tidak tahu bahwa di lingkungannya itu sebetulnya ada gerakan-gerakan radikal yang secara masif dilakukan di lingkungan mereka. Itu. Jadi saya sepakat edukasi itu sangat penting dilakukan. Saya ada artikel lagi nih Bu Hesti dan Pak Zaki, Pak Irwanto. Saya ambil dari tempo.co.id. Ini 11 Agustus 2014 yang lalu. Headline-nya berjudul Soal ISIS. Ini Hasim Muzadi berkomentar, sikap pemerintah ini lemah. Benar sikap pemerintah kita lemah sehingga sampai dengan bulan Agustus ini perkembangannya begitu pesat begitu Pak Zaki? Begini, gerakan radikal itu punya mekanisme, punya sistem pekaderan. Mereka punya kurikulumnya. Di antaranya adalah kontra intelijen, kemudian advokasi, litigasi dan seterusnya. Nah, pergerakan mereka ini kemudian karena punya keterampilan itu, tidak sekedar kemudian keterampilan teknis membuat bom ya dan seterusnya, tetapi model pengkaderannya begitu. Walaupun mereka itu menggunakan sistem sel terputus antara satu dengan yang lain, bisa nggak kenal gitu. Tetapi ini sangat penting untuk dijadikan sebagai modal mereka untuk melakukan gerakannya itu dengan baik. Karena itu kemudian meskipun negara punya sistem intelijen yang baik, mereka juga punya kemampuan untuk kontra intelijen. Nah, yang selama ini dilakukan oleh pemerintah menurut saya, catatan saya adalah tidak bisa dikatakan lemah. Ada antisipasi yang sudah cukup, tetapi yang kurang adalah menumbuhkan partisipasi yang kuat di internal masyarakat. Sebab nggak mungkin berapa sih jumlah orang seperti Pak Irwanto ini dibanding dengan luasnya wilayah dan banyaknya masyarakat. Saya kira kalau itu bisa dibangun kerjasama yang baik dengan masyarakat melalui edukasi, parenting, saya kira ke depan akan saya sangat baik. bukan lambat ya, tapi kan kita punya aturan tentang organisasi. Kita punya undang-undang tentang organisasi masyarakat, kita punya undang-undang tentang partai politik yang tidak bisa serta-merta kemudian polisi tanpa sebab tanpa apa kemudian menangkap itu kan tidak mungkin. Jadi harus ada ini yang saya kira ini bukan soal lambat atau ini, tetapi yang harus kita lakukan organisasi itu macam-macam. Yang harus kita lakukan seperti yang disampaikan adalah bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, memberikan pemahaman, keterlibatan masyarakat itu penting. Terakhir saya minta closing statement masing-masing dari Anda.
agar bagaimana menyikapi fenomena ISIS ini agar tidak ada lagi warga negara kita yang akhirnya terjebak dan mendeklarasikan diri untuk ikut jihad ke sana begitu. Dari Bu Hesti dulu. Ya, kalau kami sesuai dengan apa yang harus dilakukan oleh BNPT dan FKPT sebagai kepanjangan tangan BNPT, maka kami harus melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat, khususnya pelajar, pemuda, memberikan pemahaman tentang pentingnya kehidupan bernegara dan sekaligus memberikan pemahaman apa itu radikalisme, apa itu terorisme dan sebagainya. Saya kira itu menjadi penting dan itu adalah tugas yang harus kami lakukan di Jawa Timur. Baik, Pak Zaki? Ya, pertama harus semuanya sadar dari awal, Islam itu tidak merusak, Islam tidak membunuh, Islam tidak melakukan kriminal kepada kemanusiaan. Maka kalau ada siapapun di lingkungan kita melakukan dan mempraktekkan Islam yang membunuh, yang tidak ramah pada orang, yang melakukan teror, saya kira itu pasti bukan menjadi semangat dari ajaran Islam. Yang kedua adalah bahwa kalau terjadi kasus radikalisme, terorisme di tengah kita, satu, jangan paranoid, kemudian membuat kita ketakutan seperti luar biasa. Sebetulnya kan fenomenanya kecil, yang membuat besar itu karena kita membuat seakan-akan itu besar gitu. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka ini lingkungan kita akan menjadi paranoid. Nah, tugas seperti yang biasa seperti Pak Irwanto ini adalah mengendalikan itu. Jangan sampai membesar, dan masyarakat tidak perlu paranoid. Ini kecil gitu. Nah, malah kita membaula dengan aparat keamanan untuk menangani itu semua. Oke, terakhir Pak Irwanto. Ya, melanjutkan dengan dari statement Pak Zaki, di fungsi kepolisian juga ada dua fungsi. Yang pertama fungsi pencegahan preventif, juga fungsi represif. Dari fungsi preventif yaitu mengajak peran serta masyarakat aktif memberitahukan, menginformasikan apakah ada jaringan teroris atau pengajian yang menjurus ke radikalisme. Kemudian untuk preventif itu apabila sudah dipastikan bahwa itu jaringan telah diidentifikasi sebagai ISIS, dan untuk payung hukumnya sendiri untuk Jawa Timur kita sudah ada, yaitu Pergub 51 tahun 2014, sehingga apabila ada yang indikasi tersebut segera masyarakat informasikan ke kepolisian, baik Polsek maupun Polres, kita akan tanggapi. Baik, berarti memang ini dibutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat ya, tidak hanya pemerintah, tidak hanya FKPT, tidak hanya dari akademisi, dari kepolisian, masyarakat juga harus ikut berperan dalam mencegah tumbuhnya paham-paham radikalisme seperti ini ya. Terima kasih atas waktunya bersama kami untuk membahas tema soal ISIS ini. Semoga informasi yang sudah kami hadirkan pada malam hari ini memberikan manfaat tersendiri bagi Anda pemirsa di rumah, dan kita ketemu lagi di Lobby episode berikutnya. Saya tutup Lobby untuk malam hari ini. Terima kasih Skyline Furniture untuk supportnya pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.